Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semuanya ya? Harus semangat ya? Nah, ini sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu. Mohon untuk dipimpin ketua kelasnya untuk berdoa agar ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Mohon silakan ketua kelasnya berdoa. Mari kita awali hari ini dengan bacaan Al-Fatihah. Terima kasih. Ini semuanya hadir semuanya ya? Atau ada yang ada yang hadir? Siapa? Pak Babi Najib. Oh, Najib. Sakit ya? Sakit Pak. Ya, katanya ya. Selanjutnya yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, pertemuan kali ini adalah tentang ketentuan sholat. Tentunya kalian sudah tidak asing ya dengan sholat. Setiap hari melihat orang sholat. Bahkan mungkin kalian setiap hari sudah melakukan sholat. Ya, tidak asing lagi. Tapi mungkin juga ada orang yang sholatnya itu angger-anggeran, tidak tahu aturannya. Bahasa Jawa ini juga. Nah, makanya kalian di sini harus bisa mengetahui ketentuan sholat, dia bisa melaksanakan sholat dengan baik dan benar. Masih ingat pelajaran kita yang sebelumnya tentang apa? Tohara. Tohara itu apa saja? Bersuci ya. Contohnya apa? Ada wudu, ada mandi, apalagi bertayamum, istinja. Nah, ketika orang sudah melakukan tohara, berarti kan nanti dilanjutkan dengan sholat. Nah, makanya ini kita mempelajari tentang sholat. Nah, jadi tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini dengan model pembelajaran problem learning. Nah, nanti kita akan membahas suatu permasalahan untuk mendalami pembahasan surat kali ini. Dengan pembelajaran ini tujuannya kalian bisa menganalisis dan mengetahui ketentuan sholat, baik rukun-rukun sholat, syarat sah sholat, dan kesunahan-kesunahan sholat. Nah, jadi kalau kalian sudah mempelajari ini, tujuannya nanti bisa mengetahui mana yang rukun sholat, mana yang syarat sah sholat, dan mana kesunahan sholat. Karena sholat itu kan rangkaiannya banyak sekali, mulai dari awal sampai akhir, ada yang rukun, ada yang sebelum kita lanjutkan, ini kalian sudah siapkan lembaran kertas ya. Nanti saya akan mengetes awal dulu sejauh mana kemampuan pengetahuan kalian tentang sholat. Sebelum kita mempelajari, kalian sejauh mana pengetahuan sampai apa. Terus kita belajar, nanti setelah selesai belajar nanti akan sehingga bisa diketahui sejauh mana perkembangan sebelum kita belajar dan setelah. Jadi jaga tampilan dijawab semampunya, tidak usah nyiron-bandani, semampunya. Anda saja yang dijawab ya, langsung juga jawabannya saja. Apa pengertian sholat yang kamu ketahui? Langsung sholat. Menurut kamu pengertian sholat itu apa? Cari solusi, bisanya. Ya, yang kedua, rukun sholat. Ya, selanjutnya setelah kalian menjawab hasil dari beberapa pertanyaan tadi, ya, ini kita akan
masuk ke pembelajaran. Nanti saya akan tampilkan video, kalian amati, ya. Kalian amati, kalian pelajari. Setelah itu saya lanjutkan dengan materi melalui PowerPoint. Ya. Setelah selesai baru nanti diskusi. Siap ya? Masih semangat ya? Ada yang ngantuk ya? Dan sekarang kita ikuti video pembelajaran tentang sholat. Yang kedua membaca surat Al-Fatihah sampai bawah. Yang ketiga adalah membaca Al-Fatihah. Yang kelima, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka supaya banyak tambah. Yang kelima adalah assalamualaikum. Ya, bacaannya dibaca itu. Tidak ada lebih dari itu. Anda baca kabir wa alhamdulillah itu sunnah. Tidak dibaca sah. Nah ini untuk mendalami lagi materi tentang sholat. Saya mulai dari pengertian sholat. Pengertiannya semua perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam dengan cara syahadat. Perkataan dan perbuatan aqwalun wa af'alun yang dimulai dari takbir ihram diakhiri dengan salam dengan cara syahadat. Jadi pengertian sholat yang biasa digunakan di dalam kitab-kitab fikih. Ya. Dasar hukum perintah sholat. Ya. Di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat menjelaskan perintah sholat. Di antaranya ini pagi sholat awal zakat waktu subuh bilali dua maulakum balik maula nasir. Ini perintah untuk melaksanakan sholat. Dan ada yang lain yang kita ambil dari tentang sholatnya. Rukun sholat. Mana rukun dulu? Rukun adalah bagian pokok dari sholat itu sendiri. Artinya perbuatan dalam sholat yang harus dikerjakan, tidak ditinggalkan tidak sah. Jadi rukun itu bagian dari sholat, atau juz'un minas sholat, bagian dari sholat, dirangkaian dari sholat. Artinya ketika ada satu bagian yang tidak dilakukan, dia tidak akan sah sholatnya. Karena rukun itu bagian, ya, bagian pokok dari sholat. Nah, apa saja bagian-bagian sholat? Ini ada 13 ketika tumak minah itu disatukan. Kalau untuk lebih mendalami, kita lanjutkan dengan diskusi. Kita lanjutkan dengan diskusi. Nanti masing-masing kelompok akan membahas permasalahan sendiri. Ada 4 kelompok ya, dari 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Tugas kelompok 3 ini satu permasalahan. Ada seseorang yang baru masuk Islam, dia belum bisa baca surat Al-Fatihah. Terus ada orang yang sudah tua renta, usianya sudah 80 tahun lebih, dia tidak mau berdiri. Pada di antara rukun sholat tadi ada sebagian Fatihah dan berdiri. Nah, bagaimana sholatnya kedua orang ini? Aduh.
dilanjutkan nanti. Saya 3 orang yang mewakili dan 2 nanti memegangkan kertas, yang 1 yang presentasi. Orang pilihan ada sendiri di depan. Ya, masing-masing kelompok jadi 3 orang yang maju, mewakili kelompoknya, yang 2 orang memegang. Keluar memiliki presentasi menerangkan pengertian sholat. Sholat itu adalah semua perbuatan dan perkataan yang diawali dengan niat, takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Yang yaitu meliputi niat, takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang dalil-dalil dari rukun sholat. Yang pertama Al-Maidah ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna sholati. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang ketika ada seseorang yang masuk Islam dan dia belum bisa membaca surat Al-Fatihah. Bagaimanakah penjelasannya? Nah, yaitu surat Al-Fatihah tersebut bisa diganti dengan membaca surat yang lain. Jika tidak bisa, Muhammad Batalika dari kelompok 4. Kali ini saya akan menerangkan bagian-bagian dari sholat. Bagian dari sholat terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian pertama rukun sholat dan sunah sholat. Sholat terdiri dari 2 bagian, yaitu sunnah apad dan sunnah ikat. Sunnah apad ada 2, di antaranya membaca tasyahud awal, dan yang kedua adalah Saya akan memberikan penguatan dari hasil diskusi tadi. Ya. Mungkin dari kelompok yang pertama tadi, yang bisa didengarkan ya. Kelompok yang pertama tadi sudah menjelaskan tentang pengertian sholat. Ya, sudah betul dan mungkin tadi ada penambahannya itu dirinci ya. Jadi kalau definisi atau pengertian yang biasa disampaikan di dalam kitab kita, materi yang sudah kalian pelajari tadi sudah lengkap. Ini ada asesmen yang terakhir, asesmen aktif kalian kerjakan. Ada 10 soal ya, kalian kerjakan. Tinggal diisi. Kasih waktu 5 menit cukup ya. Sudah ya. Sudah laksanakan penilaian atau asesmen yang terakhir. Di bagian akhir mari kita buat kesimpulan ya dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mungkin ada yang bisa memberi kesimpulan sebelum kita berkesimpulan. Faul. Mungkin yang kalian pelajari tadi bisa diambil kesimpulannya. Kewajiban sholat. Ya, jadi itu kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Sudah bisa dipahami ya? Ya, alhamdulillah. Untuk pelajaran berikutnya, materi berikutnya nanti kita akan mempelajari praktek sholat. Mungkin ada yang hal lain yang belum dijelas. Nah, sebelum kita akhiri ya, kita berdoa dulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari tadi juga yang berkah dan bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Nanti kita akhiri pertemuan pada ini dengan bacaan tasbih dan salawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.